Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Amiruddin. Saya dari kelas 2H dengan nomor NIM 19130101126. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang terminal Linux. Oke, pengertian Linux itu sendiri adalah perangkat lunak atau software sistem operasi yang sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan maupun disebarluaskan dengan lisensi GNU. Sistem operasi Linux merupakan turunan dari Unix dan dapat digunakan pada berbagai macam atau bermacam-macam komputer. Dengan Linux, maka pengguna dapat memperoleh software yang lengkap dengan source kodenya. Bahkan pengguna dapat mengubah atau memodifikasi source kodenya. Dan semua itu legal, tentunya di bawah lisensi GNU. Oke. Lanjut, kelebihan dari sistem operasi Linux di sini adalah yang pertama, sistem operasi Linux sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan sehingga tidak memerlukan lisensi khusus. Pasti jika menggunakannya legal dan juga bisa dimodifikasi. Yang kedua adalah cukup aman, karena Linux memiliki sifat yang multi-user. Misalnya jika ada pengguna yang terkena virus, maka sulit menyebar ke user lainnya. Yang ketiga adalah saat ini sudah banyak software atau aplikasi yang dapat digunakan pada sistem operasi Windows sudah dapat digunakan pada Linux. Jadi banyak aplikasi atau software yang ada di sistem operasi Windows sudah bisa dapat digunakan di sistem operasi Linux. Yang keempat adalah memiliki tampilan atau gen UI yang bagus, yang memiliki banyak sekali variasi. Pada sistem operasi khusus untuk server, Linux tergolong handal dan tentunya gratis didapatkan. Sehingga banyak sekali yang menggunakan Linux sebagai user server karena berbagai macam kelebihan yang dimilikinya. Membutuhkan sedikit ruang penyimpanan untuk menginstal pada komputer, jadi tidak banyak memakan tempat. Selanjutnya adalah Linux bisa dikembangkan oleh siapa saja sehingga memiliki komunitas yang banyak. Jarang sekali mengalami crash, dapat dikatakan stabil. Kekurangan dari Linux, tentu Linux juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah masih banyak atau masih ada pengguna atau user yang belum terbiasa menggunakan operasi Linux. Pada umumnya, bukan karena tidak ngerti cara menggunakannya, tapi masih belum terbiasa karena banyak user yang sebelumnya sudah terbiasa menggunakan sistem operasi pada Windows. Yang kedua, masih banyak hardware dari vendor-vendor tertentu yang kurang bersahabat atau belum support mendukung sistem operasi Linux ini sendiri. Yang ketiga, instalasi software belum semudah instalasi pada sistem operasi Windows. Yang keempat adalah bagi administrator sistem yang masih belum terbiasa menggunakan Linux, maka akan terkendala untuk mengoperasikannya. Oleh karena itu, diharuskan mempelajarinya terlebih dahulu. Oke, lanjut ke saya akan mengenalkan sedikit tentang perintah dasar pada sistem operasi Linux. Yang pertama adalah man. Digunakan untuk mengetahui informasi lengkap dari suatu perintah di shell Linux. Ya, nanti kita akan praktekkan. Yang kedua adalah date. Digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem komputer Linux. Oke, nanti juga kita akan praktekkan. Yang ketiga adalah call. Digunakan untuk menampilkan kalender dari sebuah bulan atau semua bulan dalam satu tahun.
Oke, nanti kita praktekkan juga. Yang keempat, yang terakhir adalah user dapat mengetahui nama direktori kerja dengan menggunakan perintah pwd atau print working directory. Oke, itu sedikit dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya oke, langsung saja kita buka terminal pada Linux. Yang pertama, untuk menampilkan informasi lengkap dari suatu perintah di shell Linux, ketik man is, lalu tekan enter. Yang kedua, call digunakan untuk menampilkan kalender dari sebuah bulan atau semua bulan dalam satu tahun. Formatnya, ketikan bulan, lalu spasi tahun, lalu tekan enter. Oke, sekali lagi, ketikan call, spasi bulan, lalu spasi tahun, lalu tekan enter. Oke, yang terakhir adalah pwd untuk dapat mengetahui nama direktori dengan kerja dengan menggunakan perintah pwd atau print working directory. Klik pwd, tekan pwd, lalu tekan enter. Oke, begitu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.